Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita jumpa untuk video yang keempat dari seri wajib sertifikasi halal. Yang keempat, yang terakhir, saya beri judul tidak ada makanan haram, koma, tulis mengandung titik, titik, titik. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya punya pandangan yang demikian? Ya, sebab sebagai orang Kristen, sesuai dengan sabda Yesus Kristus, beliau bersabda bahwa semua makanan halal, sehingga tidak ada yang haram. Mengapa? Haram menurut siapa dulu? Bagi orang Kristen tidak ada yang haram. Sebab pengikut Yesus Kristus tidak mengenal makanan haram. Sesuai dengan Markus pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23. Khususnya perhatian kita pada ayat yang ke-19 ya. Saya bacakan ya. Walaupun di video bagian yang kedua sudah pernah saya jelaskan. Tetapi saya ingin mengulang ya. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apa yang dari dalam keluar bukan Anda tumpah, bukan. Tetapi kita baca dulu, nanti jawabannya akan ketemu pada ayat-ayat yang di belakang. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Bapak Ibu, mengapa dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan semua makanan halal? Karena semua yang dari luar masuk ke dalam mulut tidak dapat menajiskan manusia. Mengapa? Karena keesokan harinya semuanya itu dibuang ke toilet, selesai. Tetapi yang berbahaya adalah yang masuk ke dalam hati atau ke dalam pikiran. Apa itu? Bukan tumpah, bukan orang tumpah ya. Apa itu? Ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, Bapak Ibu, lihat yang dimaksud oleh Yesus Kristus dari dalam itu apa? Pikiran, hati dan pikiran yang ingin melakukan perbuatan dosa, ya. Salah satunya tadi ada perjinan, keserakan, ya, pencurian, percabulan, pembunuhan dan lain sebagainya. Itulah yang menajiskan orang, yaitu perbuatan dosa, perbuatan jahat. Nah, Bapak Ibu, kembali sekarang kita. Mengapa saya senang menganjurkan lebih baik tidak dikatakan halal ya, tetapi sebaiknya lebih bijaksana
ditulis makanan ini mengandung babi, mengandung sapi, mengandung katak, mengandung dan lain sebagainya. Mengapa Bapak Ibu? Saya punya seorang sahabat ya. Beliau orang dari India yang sudah menjadi warga negara di Indonesia. Sahabat saya ini beragama Hindu. Nah, umat Hindu tidak makan daging sapi. Nah, Bapak Ibu, sementara saya yakin mungkin pemerintah kita akan melabel sapi itu halal, dendeng sapi halal, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, umat Hindu tidak makan daging sapi bukan masalahnya daging sapi haram, bukan. Tetapi sapi oleh umat Hindu dipandang sebagai binatang yang suci. Sapi menjadi salah satu jelmaan kendaraan Dewa Siwa. Sehingga demi menghormati Dewa Siwa dan yang dikendarai, maka umat Hindu menghormati bahwa sapi adalah salah satu binatang yang dianggap oleh mereka suci. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu senang jika ditulis bukan dengan kata halal, haram. Nah, halal menurut siapa? Haram menurut siapa? Sedangkan orang Kristen tidak pernah ada makanan yang haram. Menurut sabda Yesus Kristus, semua makanan adalah halal. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya ditulis mengandung babi, mengandung katak, mengandung kelinci, disatekan enak ya, mengandung siput, mengandung unta, mengandung lele, mengandung belut, dan lain-lain yang diperlukan bisa diinventarisir. Dengan demikian, langkah yang bijaksana ini akan menghormati semua orang, semua agama, merasa dihormati, ya. Karena apa? Tidak mengharamkan apa yang dimakan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau itu nanti babi ditulis haram, saya dan orang-orang Kristen dan orang-orang Chinese lainnya itu sukanya makan babi. Wah, kita ini lama-lama bukankah kita juga bisa menjadi orang haram? Karena apa? Sukanya makan makanan haram. Nah, untuk itu sebaiknya ditulis mengandung babi supaya bagi sahabat-sahabat yang tidak diizinkan mengkonsumsi babi ini menjadi peringatan bahwa yang ini jangan disentuh. Bapak Ibu, demikian yang saya bisa sajikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan saya memberikan saran yang positif dan memberikan edukasi kepada khususnya orang Kristen dan para pengusaha. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.